kemuliaan Engkau Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan yang mau bersorak-sorai bagi Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terlupakan karena dengan kasih Tuhan semua mengobati kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya persilahkan untuk duduk berdiri tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan siapkan hati kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami di dalam hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lihat
Mari kita teduhkan hati kita. Apakah sungguh kita memerlukan Tuhan? Atau kita hanya perlu berkat-Nya? Kadangkala kita datang kepada Tuhan ketika kita perlu berkat, ketika kita perlu pertolongan-Nya. Setelah kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tidak peduli lagi dengan Tuhan. Mari saudara, biarlah pujian yang terakhir kita nyanyikan ini menjadi satu pengingat buat kita. Tuhan bukan sekedar objek di mana kita minta tolong. Setelah Dia menolong kita, lalu kita mengabaikannya. Dia adalah pribadi yang begitu mengasihi kita. Bahkan ketika semua orang meninggalkan kita, ketika kita ada di titik terendah, Dia masih mau menyertai kita. Sadari akan kebenaran ini, saudara, supaya kita bisa memperlakukan Tuhan sebagaimana seharusnya Dia diperlakukan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kesempatan pagi siang hari ini. Dari hati kecil kami mau berkata, sesungguhnya kami perlu Tuhan, bukan sekedar berkat-Nya, tetapi pribadi-Nya, pribadi yang luar biasa itu, pribadi yang penuh kasih, pribadi yang begitu memperhatikan dan mempedulikan kami. Kami perlu Engkau, Tuhan. Kami tidak mau jauh dari-Mu. Mari Tuhan nyatakan pribadi-Mu lebih lagi kepada setiap kami, supaya kami boleh lebih mengenal, sehingga kami boleh bersikap, kami boleh memperlakukan Tuhan sebagaimana seharusnya kami memperlakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati teman-teman kami yang sudah melayani dalam pujian penyembahan. Terus Tuhan, kembangkan talenta mereka supaya mereka lebih lagi membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami siap mendengar firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Ya, saya mengangkat satu tema, iman sekalipun, bukan seandainya. Ya, kita baca dulu Habakuk 3, 17 sampai 18. Next. Ya, Habakuk 3, 17 sampai 18 sudah ada di layar. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, coba kita lihat next slide. Ya, pernahkah kita mendengar pernyataan-pernyataan berikut? Ya, kalau Tuhan memberkati saya pasti akan lebih setia kepada Tuhan. Ya, atau kalau sakitku disembuhkan Tuhan, saya akan melayani Tuhan. Atau seandainya saya lahir dari keluarga yang kaya, pasti saya akan banyak berbuat bagi pekerjaan Tuhan. Pernah nggak saudara mendengar ucapan-ucapan seperti ini? Atau mungkin kita sendiri yang mengucapkan, coba kalau saya punya duit banyak, udah gak usah pusing deh untuk sewa ruko, saya yang tanggung. Ya. Kalau saya bisa nyanyi,
pasti saya akan melayani Tuhan. Kalau saya dapat kerja, saya akan lebih sungguh-sungguh cinta Tuhan. Saudara, pernyataan-pernyataan seperti ini seringkali kita dengar di kalangan anak-anak Tuhan. Seringkali kita mendengar janji-janji yang begitu indah kepada Tuhan. Kalau saya diberkati, saya akan lakukan ini. Ya, kalau Tuhan kasih saya mobil, saya akan baca Alkitab tiap hari. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa harus pakai kalau? Ya, kenapa harus pakai kalau? Coba kita akan belajar lebih dalam next. Saudara, banyak kali orang punya iman tuh iman seandainya. Ya, iman seandainya tuh iman yang bersyarat. Ya, kalau begini maka begini. Kalau ini dipenuhi maka seperti ini. Kalau Tuhan menjawab doa saya akan lakukan ini dan ini. Tapi kalau tidak, ya saya juga nggak mau. Saudara, kadangkala iman kita kepada Tuhan itu iman yang seandainya, iman yang bersyarat. Ya. Seperti iklan-iklan kan, syarat dan ketentuan berlaku. Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Iman yang bersyarat itu seperti apa sih? Kita lihat di dalam Yohanes 11 ayat 21. Yohanes 11 ayat 21, tolong dibacakan. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Iya, ini peristiwa ketika Lazarus mati. Tuhan Yesus sepertinya terlambat, ya. Ceritanya waktu itu ketika Lazarus sakit itu, Marta dan Maria saudaranya kirim kabar ke Tuhan Yesus. Lazarus, orang yang kamu kasihi, sakit. Ya, nggak beda seperti sekarang ketika ya ada saudara yang sakit, bingung cari hamba Tuhan, cari pendeta. Pak, mau baca, bantu doa, ini sakit begini. Ya sama seperti mereka. Tapi ternyata Tuhan Yesus gak cepat-cepat datang. Sampai akhirnya si Lazarus ini keburu mati. Ketika Tuhan Yesus datang, ini yang diucapkan oleh Marta dan Maria. Seandainya kau ada di sini, dia gak akan mati. Saudara dikasih Tuhan, iman yang bersyarat atau iman yang seandainya itu terikat dengan logika manusia, terikat dengan cara manusia berpikir. Kalau cepat-cepat ditolong gak akan mati, pasti akan sembuh. Karena kalau udah mati udah terlambat, ya kan? Pikiran manusia kan begitu. Kalau orang sudah mati, ya sudah terlambat, nggak ada yang bisa dibuat apa-apa. Kadangkala Tuhan bekerja jauh melampaui logika kita. Kadangkala Tuhan bekerja di atas pemikiran-pemikiran kita. Ya, karena memang Dia lebih dari apa yang kita bisa pikirkan tentangnya. Dia lebih dari apa yang kita bisa bayangkan. Ya. Maria dan Marta waktu itu bilang, seandainya kau gak terlambat, kalau kamu ada di sini waktu itu, waktu dia sakit pasti gak mati, kau pasti bisa tolong. Seringkali prinsip-prinsip seperti ini ada dalam hidup kita. Kita berpikir kalau Tuhan bersegera menolong saya nggak sampai harus seperti ini. Saya nggak sampai terpuruk seperti ini kalau Tuhan cepat-cepat tolong saya. Tapi kenapa ya kok Tuhan berlambat-lambat? Ya. Iman yang bersyarat itu selalu terikat, selalu berpatokan kepada cara berpikir manusia. Cara berpikir manusia. Manusia kan selalu dari kecil diajari hubungan sebab akibat. Ya. Kalau kamu rajin, kamu bisa kaya. Ya. Kalau kamu hemat, kamu jadi kaya. Karena dengan kamu berhemat, duitmu makin banyak. Saudara yang dikasih Tuhan, kadangkala ada kondisi-kondisi tertentu di mana logika itu nggak bisa lagi digunakan. Logika itu nggak kepake.
Ya, buktinya dalam kasus Lazarus, nanti dalam pasal 11 selanjutnya saudara membaca, walaupun Lazarus sudah mati, Yesus datang, tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Yang mati pun bisa dibangkitkan. Ya kan, yang mati pun bisa dibangkitkan. Jadi kalau sampai hari ini doamu belum dijawab Tuhan, jangan berkata Tuhan terlambat. Tuhan sedang mengajar kita untuk melangkah ke dimensi iman yang berbeda, ke level iman yang lebih tinggi. Bukan seandainya lagi. Bukan seandainya. Ya, bukan iman yang pakai syarat. Kalau begini-begini maka seperti ini. Coba Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Iya. Ini yang Tuhan Yesus katakan, satu teguran pada orang banyak yang mengikuti Dia. Kamu mengikutiku karena kamu udah kenyang, kamu makan. Bukan karena kamu melihat tanda-tanda bahwa aku ini Mesias. Ya, banyak kali kita seperti orang banyak, seperti kebanyakan orang ikut Tuhan, ya, hanya berorientasi kepada kebutuhan kita, keinginan kita terpenuhi. Kita memperlakukan Tuhan seperti pembantu. Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya, Tuhan lindungi saya, Tuhan sembuhkan saya. Betul kan? Kebanyakan doa kita kan seperti itu. Benar nggak saudara? Pernahkah kita berdoa benar-benar dari awal sampai akhir itu kita memuji Dia? Tuhan, kau keren banget loh Tuhan, kau dahsyat, kasih-Mu tuh luar biasa, gak ada orang seperti Engkau. Tuhan, kuasa-Mu tuh keren. Kau bisa melakukan apapun, bahkan gak pernah aku pikirkan kau lakukan itu buat aku. Tuhan, pokoknya kau dahsyat deh, tidak ada yang seperti Kau. Pernah gak sepanjang doa kita isinya hanya pujian? Saya kira kalau dibikin survei dan survei itu diisi dengan jujur, jarang sekali orang yang berdoa seperti itu, betul? Kadangkala doa kita isinya apa? Tuhan berkati saya, berkati usaha pekerjaan saya, anak-anak saya, ayam saya, kucing saya, anjing saya, diberkati Tuhan. Semuanya. Tuhan, saya besok mau perjalanan dinas luar kota, Tuhan tolong sertai saya supaya dapat tiket kereta yang murah, supaya saya dapat hotel yang bagus. Orientasinya kemana, saudara? Yuk kita renungkan sejenak. Doa-doa kita selama ini orientasinya kemana? Bukankah 90% doa-doa kita orientasinya kepada kebutuhanku dan keinginanku? Benar apa betul, saudara? Ya. Kita tidak pernah memperlakukan Tuhan sebagaimana seharusnya kita memperlakukan Dia. Tapi kita cenderung memperlakukan Tuhan sebagai pribadi yang bisa kita suruh-suruh, yang bisa kita mintai tolong. Nanti kalau dia salah menolong atau terlambat menolong, marah, omel. Kenapa Tuhan gak cepet tolong saya? Coba kalau Tuhan tolong saya kan gak harus dioperasi. Kalau Tuhan gak nolong saya gak akan terjebak pinjaman online kan? Saya pinjam online kenapa? Karena udah mepet Tuhan. Saya minta berkat, Tuhan gak kasih berkat, ya udah, terpaksa saya pinjam online. Udah. Mari hari ini kita memperlakukan Tuhan sebagaimana seharusnya Dia diperlakukan. Sekali lagi, mari kita memperlakukan Tuhan sebagaimana seharusnya Dia diperlakukan. Ya, memang sih kurang lebih 30 menit tiap hari Minggu kita menyanyi memuji Tuhan. Hanya 30 menit dalam seminggu. Tapi hari-hari yang lain, doa-doa kita yang kita sampaikan, kata-kata kita kepada Tuhan, bukankah lebih banyak tuntutan, lebih banyak list daftar permintaan, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Pernahkah kita memperlakukan Dia sebagaimana seharusnya Dia diperlakukan? Iman yang seandainya itu mudah goyah,
saat realita tidak sesuai dengan harapan. Ya, berapa banyak orang yang akhirnya berkata, udah, gak usah terlalu fanatik lah di gereja. Ya, yang penting datang aja ibadah, udah, gak usah pelayanan-pelayanan. Oh, Tuhan juga sama aja. Saya ke gereja nggak ke gereja sama aja. Ekonomi saya tetap begini-begini aja. Ya, saudara, kadangkala kekeliruan ini membuat kita tidak bisa mengalami pribadi Tuhan seutuhnya. Kekeliruan cara berpikir dan cara memperlakukan Tuhan membuat kita sepertinya tidak punya hubungan spesial dengan Tuhan. Kalau Tuhan mendengar doa, kita senang, kita memuji-muji Dia. Tapi ketika doa kita belum dijawab Tuhan, kita marah, kita ngomel, kita bersungut-sungut. Renungkan hal-hal ini. Bukankah itu adalah ciri iman yang bersyarat? Ya. Mencari Tuhan hanya untuk kepuasan duniawi. Ya. Kalau keinginannya, kalau daftar permohonan dalam doanya, ya baru 10% yang dijawab. Banyak orang yang bersungut-sungut. Banyak orang kadangkala mengatakan Tuhan gak adil. Tuhan gak adil. Kalau Dia begitu doa cepat dijawab, saya aduh bertahun-tahun gak dijawab-jawab. Saudara, siapa Tuhan menurut Anda? Harus kita renungkan, saudara. Apakah Tuhan itu hanya satu pribadi seperti kakek-kakek tua dengan rambut yang sudah mulai putih, agak botak dikit, dengan jenggot yang putih, duduk di kursi, lalu setiap kali anak-anaknya datang dia kasih, anaknya datang dia kasih. Apakah Tuhan seperti itu? Kalau anaknya salah, dengan matanya yang setengah melotot, alisnya naik, marah-marah. Apakah Tuhan dalam bayangan kita seperti itu? Kalau itu gambaran Tuhan dalam bayangan Anda perlu bertobat. Ya, Anda perlu bertobat. Ya. Makanya hari ini saya rindu kita lebih mendalami lagi. Ternyata iman yang model begini, ya, iman yang seandainya itu berbahaya sekali. Next. Apa bahayanya? Bahaya iman seandainya. Ya, yang pertama, orang yang punya iman seandainya itu lebih cenderung menuntut Tuhan untuk bertindak sesuai dengan keinginan kita. Ya, menuntut Tuhan bertindak sesuai dengan keinginan kita. Keinginan kita apa? Kalau ada orang yang jahat sama kita, kalau ada orang yang menyakiti kita, keinginan kita apa? Tuhan pukul dia, Tuhan hukum dia, bikin dia sakit, bikin dia stroke, bikin dia kecelakaan. Betul apa benar, saudara? Tanpa sadar itu ada dalam benak kita. Aduh, dia ini nyusahin aja. Kenapa sih Tuhan gak pukul aja? Ayo jujur, saudara. Jujur dengan hati. Kadang-kala itu kan yang dari hati kita. Itu akibat dari iman yang seandainya. Dia menuntut Tuhan melakukan seperti yang dia mau. Ya. Siapa kita? Kita berani menuntut Tuhan. Ya. Siapa kita? Kita berani menuntut Tuhan. Bahaya selanjutnya adalah mudah kecewa ketika doanya belum dijawab Tuhan. Ya. Udah doa tapi belum dijawab. Padahal ada kriteria tertentu doa itu dijawab Tuhan. Salah satunya ketika doa itu bisa sejalan dengan keinginan Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Kalau doa kita hanya untuk memenuhi keinginan kita, ya Tuhan gak akan jawab. Ya kan? Kalau doa hanya untuk memenuhi hawa nafsu, Tuhan tahu kalau dijawab itu akan membuat kita makin terjerumus dalam hawa nafsu. Kita makin rusak.
Makanya Tuhan tidak menjawab. Tuhan menjawab tidak untuk doa-doa yang seperti itu. Tapi orang yang punya iman seandainya, ketika doanya tidak dijawab, dia tidak introspeksi diri, tapi dia langsung kecewa. Udah, nggak Tuhan-Tuhanan. Ya, Tuhan nggak jawab kok. Saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya orang yang punya iman seandainya ini fokusnya hanya kepada apa yang kelihatan. Ukurannya kepada apa yang dilihat, kepada sesuatu yang sifatnya materi, bukan pribadinya, bukan pribadi Tuhan. Kehidupannya hanya berorientasi kepada sesuatu yang bersifat materi, bendawi. Dia tidak pernah mempedulikan bahwa Tuhan itu adalah sosok pribadi. Tuhan bukan satu mesin yang ketika dipencet keluar apa yang kita inginkan. Iya kan? Dan kalau orang kan berpikir Tuhan itu seperti mesin, seperti robot yang begitu kita ngomong, nyampe, ditangkap sinyalnya, lalu dia lakukan, dia keluarkan apa yang kita minta. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar untuk beranjak, berpindah dari iman yang seandainya kepada iman yang sekalipun. Next. Karena kita melihat iman yang sekalipun, yang bukan seandainya, tetapi sekalipun. Contohnya kita lihat ada beberapa contoh. Contoh yang pertama, ayat tadi yang kita baca Habakuk. Coba tampilkan lagi ayatnya tadi, Elvis. Ya, Habakuk 3, 17-18. Habakuk ini seorang nabi di Perjanjian Lama, ya. Dia berkata begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Sampai titik ini, apakah ada hal yang baik? Tidak. Semuanya gak baik. Ya. Dikatakan pohon ara tidak berbunga. Pasti kalau tidak berbunga ya gak ada buahnya, kan begitu. Ya. Pohon anggur tidak berbuah. Pohon zaitun menghasilkan sih, tapi hasilnya mengecewakan. Ya. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Terancam kelaparan, bukan? Kambing domba terhalau, tidak ada lembu sapi. Jadi benar-benar kondisi yang dihadapi oleh Nabi Habakuk pada waktu itu benar-benar kondisi yang minus, kondisi yang hopeless, mengerikan. Gak ada sesuatu yang bisa diharapkan lagi. Ya, kondisinya bahkan cenderung hancur total. Kehancuran atas Israel. Dia mengalami, Habakuk mengalami kondisi di mana Israel ada di dalam titik terendah. Israel benar-benar habis. Panen sedikit, karena gagal panen yang sedikit pun akhirnya dijarah oleh musuh-musuh mereka. Ternak-ternak mereka diangkut oleh para perampok. Itu kondisi ketika Habakuk ini hidup. Nah, saudara dikasih Tuhan, kehancuran total yang dihadapi. Saya percaya kita belum sampai ke level ini, betul? Kita belum sampai ke level ini. Tetapi yang luar biasa, ayat itu selanjutnya berkata, masih coba, ya. Namun, saya bedakan di situ dengan warna merah. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sesuatu yang kontras. Dalam kondisi hancur total, dalam kondisi ya anggap aja kalau sekarang bangkrut, tapi dia tidak marah, tidak kecewa, tidak galau, tidak menyalahkan Tuhan, tetapi dia berkata, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Ada pujian tetap kepada Tuhan. Aku akan beria-ria di dalam Allah. Beria-ria dalam terjemahan lain bersuka cita. Bagaimana dalam kehancuran Habakuk bisa bersuka cita? Frase terakhir, kalimat terakhir itulah jawabannya. Di dalam Allah yang menyelamatkan aku.
Dari perkataan Habakuk, di tengah kehancuran yang dia alami, di tengah penderitaan yang dia alami, masih tersisip iman. Allah pasti akan menyelamatkan aku. Bagaimana dengan kita? Ketika keadaan kita tidak baik-baik saja, ketika mungkin yang kita harapkan tidak sesuai, ketika kegagalan demi kegagalan kita alami dalam usaha pekerjaan kita, ketika kehilangan demi kehilangan kita alami, apakah kita bisa berkata seperti Habakuk? Aku akan bersorak-sorai, aku akan tetap memuji Tuhan. Aku tidak mempersalahkan Tuhan dengan keadaan ini. Mungkin aku yang salah dengan keadaan ini. Bisakah kita berkata seperti itu, saudara? Aku akan bersuka cita di dalam Dia yang menyelamatkan. Tetap ada satu pengharapan, tetap ada satu keyakinan, satu kepercayaan bahwa Allahnya sanggup menyelamatkan dia di tengah kehancuran bangsanya. Ini adalah iman sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, sekalipun pohon zaitun mengecewakan, aku tetap bersuka cita. Contoh yang kedua, contoh iman sekalipun. Rut 1, 16, 17, tolong Yesus bacakan. Rut 1. Next slide dulu Elvis. Silakan. Rut 1, 16, 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, kemana situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmu Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, dikisahkan ya, ada seorang wanita bernama Naomi. Dia punya suami, tentunya dia punya 2 anak laki-laki, Mahlon dan Kilion, dan punya 2 menantu, Rut dan Orpa. Dalam perjalanan kehidupan mereka, apa yang mereka alami? Suaminya Naomi meninggal, kemudian kedua anaknya juga meninggal. Otomatis tinggal 3 orang. 3 orang ini tiga-tiganya janda, ya kan? Rut, Orpa, sama mertuanya Naomi. Posisi di Israel, seorang janda, status janda itu benar-benar susah banget, benar-benar hidupnya susah. Ya, ketika seorang wanita di Israel pada zaman itu ditinggal suaminya, itu seperti langit runtuh, seperti dunia hancur, nggak ada pengharapan. Ya, karena pada waktu itu, pada zaman itu, wanita hanya kerjanya di rumah. Gak ada wanita karir pada waktu itu. Jadi semua kebutuhan tanggung jawab pria. Ketika si suami atau si laki-laki ini meninggal, hancurlah dia. Kita lihat 3 orang janda dalam satu rumah. Naomi, Rut, Orpa. Naomi sadar diri, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan 2 menantunya. Walaupun menantunya baik, bukan menantu yang galak sama mertua. Ya. Di sini juga semua menantu baik-baik. Saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya Naomi bilang gini, udahlah, kamu pulang aja ke keluargamu masing-masing. Saya juga udah tua, kalaupun saya punya suami, nggak mungkin kan kamu nungguin anak laki-laki saya. Kamu pulang aja ke rumah keluargamu, kamu nikah lagi nggak apa-apa. Nah, Orpa akhirnya setelah didesak begitu, Orpa pulang. Tersisa Rut. Naomi terus berkata kepada Rut, udah kamu pulang aja, ngapain ikutin saya? Hidup saya penuh kepahitan, saya mengalami hal-hal yang begitu
menyakitkan dalam hidup ini, mendingan kamu pulang deh, kamu masih muda, kamu masih cantik, kamu bisa memulai hidupmu yang baru lagi. Ya sepertinya apa yang disampaikan Naomi itu logis, masuk akal. Ya, Ruth masih muda, masa depannya masih panjang, dan kebudayaan dan agama Yahudi memperbolehkan orang janda itu menikah lagi. Ya. Tapi apa yang dikatakan Ruth di dalam ayat 16-17 itu sesuatu yang luar biasa. Apa yang dia bilang di situ dalam ayat 16-17? Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Saudara yang dikasih Tuhan, keadaan yang tanpa harapan yang dihadapi oleh Ruth tidak membuat dia kepahitan, tidak membuat dia mempersalahkan Tuhan, tidak membuat dia akhirnya galau. Tetapi dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan tidak ada pengharapan, ngapain ngikutin nenek-nenek? Ya udah gak punya suami, gak punya penghasilan, gak punya harta benda apa-apa, hidupnya akan dari belas kasihan orang. Bagaimana sementara dia masih muda, masih cantik? Tapi di tengah keputusasaan Naomi, di tengah ketiadaan harapan, kondisi yang hopeless itu, ada satu keputusan yang diambil oleh Ruth. Apa keputusannya? Allahmu lah Allahku. Latar belakangnya Ruth ini orang yang enggak kenal Tuhan, bukan orang Yahudi, orang kafir. Masuk Yahudi, mengenal Allah yang benar, kok malah hidupnya susah. Mengikut Allah yang benar, percaya kepada Tuhan, kok hidupnya malah kehilangan harapan. Suaminya meninggal di usia muda, sebelum dia punya anak. Kalau masih punya anak, masih punya pengharapan, nanti anaknya gede, anak itu yang pelihara dia, kan begitu. Dia nggak punya pengharapan apa-apa. Kebanyakan orang dalam kondisi seperti itu udah ikut Tuhan, tapi kok semua yang dia punya sepertinya diambil sama Tuhan. Ikut Tuhan sungguh-sungguh meninggalkan kepercayaan yang lama, tapi kok malah jadi lebih menderita, lebih susah. Dan banyak orang seperti Orpa, pilih kembali kepada yang lama, pilih kembali balik kanan. Tapi Ruth ini punya iman yang sekalipun dia tidak melihat ada satu harapan, dia tetap mengambil satu keputusan. Allahmu Allahku, aku gak akan pernah meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini satu hal yang luar biasa. Dan keputusan ini dihargai Tuhan. Keputusan ini berdampak besar buat kehidupan Ruth selanjutnya. Kalau saudara membaca kitab Ruth sampai selesai, saudara akan menemukan keputusan ini membuahkan hasil yang keren banget. Akhirnya Ruth bisa masuk dalam rencana besarnya Tuhan. Apa rencana besarnya? Ternyata Ruth yang notabene orang kafir, bukan orang Yahudi, masuk dalam rencana Tuhan. Keturunan Ruth melahirkan Mesias. Keturunan Ruth akhirnya menghasilkan Mesias. Dari garis keturunan Ruth, si perempuan kafir yang ditinggal mati suaminya di masa lalu, tetapi dia berkeputusan untuk tetap mengikut Tuhan. Akhirnya sampai hari ini, udah ribuan tahun, namanya masih dikhotbahkan, namanya ada di dalam Alkitab Bapak Ibu. Ruth menjadi nama satu kitab. Dia masuk dalam rencananya Tuhan. Dia menjadi salah satu penggenap dari misi penyelamatan Allah yang luar biasa. Ketika kita berani mengambil keputusan untuk tetap mengikuti Tuhan, percayalah, rencananya yang besar akan terjadi dalam hidup. Bahkan jauh lebih besar dari apa yang kita pernah bayangkan. Kalau kita bandingkan Orpa bagaimana? Iparnya itu yang pulang, ya udah hilang ceritanya. Begitu pulang udah gak diceritain lagi. Gak diceritain dia bagaimana dia menikah lagi atau dijanda terus, gimana gak diceritain. Tapi Ruth, karena dia keputusannya tetap tidak meninggalkan Tuhan, dia terus ada di dalam rencananya Tuhan yang luar biasa. Mau jadi Orpa atau mau jadi Ruth kita? Ya next.
Ya. Ada contoh-contoh lain ya. Daniel 3:17-18 ya. Daniel 3:17-18 menceritakan 3 orang anak muda Yahudi, Sadrak, Mesak, Abednego. Waktu itu ya dia disuruh nyembah patung dengan ancaman kalau tidak nyembah patung masuk dapur api, dibakar hidup-hidup. Jadi barbecue di situ, dibubuhin kecap sama saus tiram. Tapi 3 orang ini dengan lantang berkata, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah patung itu. Coba kita baca, ini luar biasa. Kadangkala kita harus belajar banyak dari tokoh-tokoh Alkitab, saudara. Kadangkala iman kita itu terlalu cemen, baru kena sedikit udah kabur, lari terpirit-pirit. Yuk baca dalam Daniel 3:17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja, tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Iya, keren banget ya ayat 18 ini. Ya, dia bilang apa? Saya ulangi lagi. Tetapi seandainya tidak, maksudnya seandainya tidak itu apa? Seandainya Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, Abednego itu tidak menolong, dia katakan dengan tegas, perlu diketahui, hendaklah Tuhanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan menyembah dewa, kami tidak akan sujud menyembah patung itu. Bagaimana dengan kita? Kalau Tuhan tidak menolong saudara, tetapkah saudara mempercayai Tuhan? Kalau Tuhan tidak menyembuhkan sakitmu, apakah engkau tetap mempercayai Tuhan? Sulit ya dijawab ya. Kalau Tuhan tidak memberkati saudara, tetap mau ikut Tuhan? Tetap mempercayai Tuhan Yesus? Itulah iman yang sekalipun. Pernyataan ini nggak gampang. Kita pernyataan waktu kita baca kisah tentang Sadrak, Mesak, Abednego, kita punya keyakinan, ya mereka keren, habis ini Tuhan pasti tolong. Iya, karena kita udah kejadiannya udah terjadi, kita udah tahu Tuhan bakal tolong. Tapi ketika kita mengalami situasi itu, ketika ada di dalam situasi itu, saya kasih contoh, gambaran ya. Kita tiba-tiba ibadah, tiba-tiba dari depan muncul 5 mobil, pakai daster putih, jenggotan, celana cingkrang, mengepung kita, bawa senjata tajam satu-satu, todong pakai belati di sini. Mau tetap hidup, sangkali Yesus. Berani gak saudara? Berani gak? Saudara, jujur, ini bukan hal yang gampang. Ini bukan hal yang bisa seenaknya kita jawab. Saya ngomong begini karena saya mengalami hal seperti itu. Saya mengalami hal seperti itu. Gak banyak sih, cuma 200 orang yang mengepung saya. Tapi saya mau berkata, Tuhan kuatkan saya, Roh Kudus kuatkan saya untuk saya berkata seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun saya harus mati di tempat ini, terjadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Itu yang saya katakan. Ketika ngomong itu, takut nggak? Takut sebagai manusia. Ketika ngalami itu gemetar nggak? Lutut saya goyang, saudara. Bohong kalau nggak takut. Takut. Tapi sekali lagi saya mau katakan, Roh Kudus yang menguatkan saya untuk berkata, sekalipun saya harus mati di tempat ini, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kalau itu menyenangkan Tuhan, saya siap. Dan ternyata Tuhan tidak izinkan hal itu. Saudara yang dikasih Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi pelajaran bagi kita tentang arti iman. Iman yang sekalipun harus berhadapan dengan maut, tetapkah kita mempercayai Dia yang sudah menyelamatkan kita? Apalagi kalau hanya menghadapi penagih hutang.
Yang dihadapi Sadrak, Mesak, Abednego itu Raja Nebukadnezar, raja negara Babel. Pada waktu itu Babel itu negara adik kuasa. Kalau sekarang Amerika lah begitu, negara yang begitu kuat. Kira-kira berhadapan dengan raja, bisa lari kemana sudah? Nggak bisa. Kita belum berhadapan dengan pemerintah dunia ini. Ya, kita hanya berhadapan dengan masalah-masalah kecil di sekitar kita. Kadang-kala kita mau lari. Mari saudara, melangkahlah pada level iman yang seperti ini. Kemudian Ayub 13 ayat 15, Allah bacakan. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Iya. Ayub merasa penderitaan yang dialami itu begitu berat. Ya, saya percaya kita semua masih jauh lah dari level penderitaannya Ayub. Ya. Anaknya mati semua, harta bendanya habis, sudah tidak bersisa. Tubuhnya sakit. Istrinya nyuruh dia, udah sangkali Tuhanmu lalu lu mati, tapi lu bisa kawin lagi. Dia bilang gitu istrinya. Tapi Ayub dia berkata, walaupun dia bunuh aku gak akan mundur. Saudara, kadang-kala baru penderitaan kecil kita udah teriak, kita udah mau meninggalkan Tuhan, kita mau berpaling. Ya, karena pondasi iman kita iman yang seandainya. Kalau kita mengerti iman yang sekalipun, apapun, aku akan tetap bersama dengan Tuhan. Mazmur 23 ayat 4, ini Mazmur terbaru. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersama. Seringkali Tuhan izinkan kita berjalan dalam lembah kekelaman. Semua serba gelap, semua serba membingungkan. Bukankah itu keadaan hari-hari ini, saudara? Kita gelap, nggak tahu nih mau usaha apa lagi, mau cari duit gimana lagi, semua gelap. Aduh dah, entah deh. Kebutuhan makin bertambah, penghasilan makin sedikit. Tetapi yang dikatakan Raja Daud di dalam Mazmurnya, sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Keyakinan akan pribadi Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, itu yang membuat Raja Daud bisa berkata seperti itu. Oke, itu contoh tokoh-tokoh iman yang punya iman sekalipun. Next. Ya, ciri iman yang sekalipun itu seperti apa? Iman yang sekalipun itu tetap percaya walau nggak melihat. Bukankah Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat? Mungkin hari-hari ini saudara belum melihat jawaban doamu, belum melihat transferat masuk di dalam GoPay-mu belum masuk dalam OVO-mu, ya kan? Tapi tetaplah percaya Dia. Amin. Tetaplah percaya Dia. Ya, iman itu melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Ya. Iman yang sekalipun itu tidak menuntut bukti. Kadang-kala kan kita minta buktinya. Mana buktinya? Mana bukti Tuhan itu maha kuasa? Mana bukti Tuhan itu penuh kasih? Kok saya sakit gak ditolong? Mana buktinya Tuhan itu bisa memberkati? Saya udah berdoa, udah berpuasa enggak? Mana buktinya kalau saya menabur buat pekerjaan Tuhan saya diberkati? Mana, makin habis. Kadang-kala kita mencari bukti, tapi iman sekalipun itu gak perlu bukti, gak menuntut bukti. Lakukan saja. Lakukan saja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, iman yang sekalipun juga bersandar pada karakter Tuhan, bukan kepada keadaan. Bagaimana kita bisa bersandar kepada karakter Tuhan? Ya, kita harus kenal Tuhan. Kalau kita nggak kenal, ya kita nggak bisa bersandar. Kalau saudara mengenal seseorang, oh dia pribadinya seperti ini, saudara bisa percaya kan sama orang itu. Tapi kalau saudara tahu setiap kali saudara ngomong sama orang ini diceritain, dia berikutnya kagak ngomong lagi, betul gak? Ya, berarti dia karakternya
ember.com. Tapi kalau dia bisa jaga rahasia, ketika kita ngomong dia kasih kata-kata yang menghibur, kata-kata yang meneduhkan kita akan datang sama dia ngomong. Kita percaya bahwa ketika kita sampaikan sesuatu, dia akan kasih solusi, dia akan kasih keteduhan buat hati kita. Kenali karakter Tuhan melalui firman-Nya. Ya, bersandar pada karakternya, bukan pada keadaan. Keadaan memang akan selalu berubah. Ya, keadaan itu selalu berubah. Situasi dan kondisi selalu berubah. Hari ini terang, bisa jadi nanti pas kita pulang gereja hujan. Ya kan? Keadaan bisa berubah. Hidup ini juga begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Bisa aja tiba-tiba nanti, ya, saudara kantut harus bayar, didenda, bisa aja. Semuanya bisa berubah. Hanya satu yang tidak berubah, Tuhan Yesus kita tidak berubah. Dia Tuhan yang begitu mengasihi kita. Ya, next. Ya, mengapa harus iman yang sekalipun? Mengapa kita harus punya iman yang sekalipun? Gak hanya sekedar seandainya. Ya, karena Tuhan itu layak dipercaya. Sadar gak sih saudara, Tuhan itu satu-satunya pribadi yang layak dipercaya. Mungkin suatu saat saya bisa mengecewakan saudara sebagai manusia. Mungkin saudara menganggap saya bukan pendeta yang bisa dipercaya. Nah, tapi saya mau kasih tahu, dia Tuhan yang bisa dipercaya. Pertolongannya sangat terbukti. Karena itu, miliki iman sekalipun saya belum melihat pertolongannya sampai hari ini, sekalipun saya masih hidup bergumul, nanti makannya sama apa, ya, nanti bisa makan apa enggak, beli beras dari mana, bayar token PLN pakai apa. Sekalipun keadaan kita hari-hari ini masih seperti itu, saudara, saya mau katakan, dia tetap Allah yang bisa dipercaya. Ya, hanya tinggal tunggu waktunya. Ya, bisa ayat-ayatnya itu saudara baca. Yang kedua, ya, kenapa kita harus memiliki iman sekalipun? Karena Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan gak nganggur di sorga. Saya katakan Tuhan itu bukan pengangguran. Pengangguran yang duduk di kursi senang terima puji-pujian dari umatnya, enggak. Tapi dia adalah Allah yang bekerja sampai hari ini. Bekerja dalam apa? Dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8:28. Tuhan Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Kata-kata kuncinya, sudahkah kita mengasihi Dia? Ya, kadang-kala kita lebih mengasihi dunia daripada mengasihi Tuhan. Yang ketiga, saudara, karena iman yang sekalipun itu adalah iman yang menyenangkan Tuhan. Iman yang demikian itu menyenangkan Tuhan. Coba Elvis, Ibrani 11 ayat 6. Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan iman yang seperti inilah yang berkenan kepada Allah. Iman yang sekalipun. Nah, next. Jadi saudara, pilihlah iman yang teguh. Apakah kita percaya hanya pada saat semuanya baik? Renungkan kata-kata ini. Apakah kita percaya kepada Tuhan? Apakah kita beriman hanya pada saat semuanya baik? Atau kita tetap percaya, tetap memuji Tuhan, tetap bisa bersuka cita sekalipun gelap, sekalipun belum ada jawaban? Renungkan baik-baik. Next. Ya, bangun iman yang berkata begini. Ya. Sekalipun aku tidak melihat jalan keluar buat masalahku, aku percaya Tuhan setia. Sekalipun badai belum mereda, aku tahu Tuhan ada di kapalku. Sekalipun semua pintu tertutup,
Aku percaya Tuhan pasti buka jalan. Next. Tuhan mencari orang yang berkata sekalipun, bukan hanya seandainya, bukan hanya kalau. Mari sama-sama berdiri. Iman yang masih menuntut, iman yang bersyarat, iman yang berkata kalau begini saya akan begitu, kalau begini saya akan begitu. Tapi tahukah saudara, dia tetap sabar sama kita. Dia tetap sabar. Dia menunggu kita untuk kita berubah. Dia menunggu kita untuk kita melangkah ke dimensi iman yang sekalipun di depanku gelap gulita, aku tetap percaya Tuhan akan menuntun hidupku. Sekalipun ekonomiku morat-marit sekarang, hutang di mana-mana tidak terbayar, tapi aku percaya Dia yang memelihara hidupku. Haleluya. Sekalipun sakitku belum sembuh, aku percaya Dia adalah penyembuh yang sejati. Mari kita katakan, ku kagumi caramu mencintai. Kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku. Doa-doa yang belum dikabulkan, masihkah kita marah kepada Tuhan karena Tuhan belum menolong kita? Iya, Dia setia, Dia sabar banget. Lihat kita anak-anaknya kadang-kala masih ngomel, masih ngedumel, masih bersumut-sumut. Dia nggak marah ketika kita mempersalahkan Tuhan, ketika kita bilang Tuhan mana janjimu. Dia nggak marah, dia hanya senyum. Tapi di dalam senyumnya hatinya sedih. Dia merindukan kita melangkah ke level iman yang selanjutnya. Bukan iman yang menuntut, bukan iman yang bersyarat, tapi iman yang sekalipun. Biar pujian ini menyadarkan kita betapa besar kasih, betapa Dia masih menunggu kita untuk kita berubah. Tak terbatas kasih, tak terduga jalannya. Dia layak dipercaya di dalam segala musim hidup kita.
dari kebenaran ini, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Haleluya, haleluya. Kalau selama ini iman kita hanya seandainya, mari mohon pengampunannya. Karena yang seandainya itu bukan iman, tapi tuntutan. Perlakukanlah Tuhan sebagaimana seharusnya Dia diperlakukan. Karena Dia adalah Tuhan Sang Pencipta, pemilik kehidupan ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kebenaran-Mu ya Bapa. Roh Kudus, Kau yang memberikan pengertian kepada setiap kami. Kau juga yang memberikan kami kekuatan untuk kami meninggalkan iman yang seandainya itu dan beralih menjadi iman yang sekalipun. Sekalipun doa-doa kami belum dijawab, sekalipun keadaan belum berubah, tapi kami percaya Kau sanggup membuka jalan buat kami. Kau sanggup menolong kami dengan cara-Mu yang ajaib. Tidak terduga kuasa, tidak terduga jalan-jalan-Mu begitu indah buat hidup kami. Apa yang Kau rencanakan dalam hidup kami tidak bisa kami pikirkan, jauh dari apa yang bisa kami pikirkan. Tapi kami percaya semuanya itu baik untuk setiap kami. Kau tidak merancangkan hal-hal yang membinasakan. Kau tidak merancangkan kecelakaan, tapi rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih. Mampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran ini, menghidupi kebenaran ini dalam hari-hari hidup kami, sehingga kami tidak menjadi pribadi yang lemah, tapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang teguh berdiri di tengah badai yang menghantam kami. Kami tetap teguh berdiri karena kami berpijak di atas batu karang yang kokoh, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang pagi hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan di minggu pagi hari ini atas kebaikan-Mu Tuhan sepanjang minggu yang kami lalui. Begitu banyak pertolongan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih buat semua pertolongan-Mu. Kau selalu baik bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hari ini kami masih bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Walau Engkau Tuhan kami tinggikan, kami muliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga Tuhan bersyukur firman-Mu luar biasa hari ini. Tuhan, firman yang kami dengar hari ini kami sungguh-sungguh lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah kami punya iman yang teguh kepada-Mu Tuhan. Apapun sementara yang kami hadapi, biarlah kami semangat untuk mencari Tuhan. Kami akan setia kepada-Mu Tuhan. Bapa yang baik, di sini kami memberikan persembahan kami Tuhan. Berkatilah persembahan kami. Biarlah ini jadi kami bisa pergunakan di tempat ini. Bapa yang baik, berkati jemaat-Mu di tempat ini. Berkati apapun yang kami kerjakan Tuhan. Berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami, berhasil dan beruntung. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk Bapa kami mengucap syukur buat apa yang telah Tuhan kerjakan bagi setiap kehidupan kami. Kadang-kadang di dalam menghadapi kehidupan kami hari-hari ini Tuhan Yesus, ada suatu titik kami kadang-kadang menyerah. Dengan setiap pergumulan, dengan setiap kesulitan, dengan setiap apa yang kami hadapi, kadang-kadang tidak ada selesainya Tuhan. Tetapi pagi hari ini Tuhan mengingatkan bagi setiap kami bahwa
Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara tanpa batas, jauh dibanding apa yang kami doakan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan Yesus, untuk kami percaya bahwa Engkau Allah yang senantiasa menolong kami. Pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat bagi setiap kami Tuhan Yesus. Iman keyakinan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah luntur, tidak pernah goyah oleh situasi apapun yang kami alami Tuhan Yesus. Tetapi pagi hari ini kami menetapkan hati kami, biar iman di dalam Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa terus menetap di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Roh Kudus. Materikan firman-Mu pagi hari ini di tengah-tengah setiap pribadi kami Tuhan Yesus, sehingga di dalam kami melanjutkan kehidupan kami hari ini ke depan. Kami mau terus berpegang akan setiap ketetapan-ketetapan Tuhan. Kami mau tetap berpegang akan setiap iman keyakinan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami satu-satunya di tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa surga, materikan firman-Mu pagi hari ini di tengah-tengah setiap pribadi kami. Roh Kudus mampukan setiap kami untuk kami boleh melalui hari lepas hari bersama dengan Tuhan, sehingga kami tidak tergoyahkan dengan apapun yang kami alami, tetapi kami mau tetap kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Roh Kudus. Kami tidak mengerti apa yang akan terjadi di hari ke depan, tetapi satu yang kami tetapkan pagi hari ini, kami mau berjalan bersama dengan Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa surga. Kami bersyukur buat gembala kami, Bapak Ubaja Irawan yang telah menyampaikan firman-Mu pagi hari ini di tengah-tengah kami. Kami sepakat berdoa dalam pengurapan hikmat telah turun atas hamba-Mu, kekuatan, kesehatan yang senantiasa menyertai. Di dalam penggembalaan di tempat ini kami percaya berbesar kapasitas hamba-Mu untuk terus berjalan bersama-sama untuk melayani di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak surga, kami mengucap syukur buat keluarga ini, buat Budia bersama dengan kedua putrinya. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang ajaib, Tuhan yang senantiasa menyertai keluarga ini. Bahkan kami percaya iman keyakinan dalam Tuhan yang senantiasa terus bersama-sama dengan keluarga ini Bapa. Terima kasih Bapak surga. Kami menyerahkan untuk seluruh jemaat yang ada yang bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini sepakat sehati Tuhan. Kami mau melibatkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Apapun keadaan yang kami alami hari ini ke depan, tetapi satu hal kami percaya, Engkau Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak surga, terima kasih Roh Kudus. Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan memberkati keluarga kami masing-masing, Tuhan memberkati anak-anak kami, generasi kami Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan, dan memberkati apa yang ada di tangan kami yang Tuhan percayakan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak surga, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang pada pagi hari ini dan hari ini dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Bu Yuli yang saat ini masih dirawat di rumah sakit Siloam Tuhan. Bapak, pada pagi hari ini kami bersama-sama dengan jemaat di tempat ini sepakat berdoa untuk Bu Yuli Tuhan Yesus. Bapak, kami minta belas kasihan Allah turun atas Bu Yuli, turun pada pagi hari ini Bapak. Kami minta mujizat-Mu Tuhan. Kami perlu pertolongan-Mu Tuhan untuk Bu Yuli Bapak. Biarlah pagi hari ini kita Tuhan menjamah Bu Yuli Tuhan Yesus. Tuhan yang senantiasa turun tangan untuk menyembuhkan Bu Yuli Bapak. Biarlah setiap diagnosa apapun yang ada Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah yang ajaib yang sanggup menyembuhkan Bu Yuli di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak surga, untuk berkati untuk setiap dokter, setiap medis, setiap obat-obatan yang diminumnya. Tuhan urapi sebagai sarana kesembuhan bagi Bu Yuli Tuhan. Terima kasih Bapak surga. Berdoa untuk anak kami Maksi dalam pemulihan, dan percaya bahwa Tuhan juga tolong segera pemulih di dalam proses sundat yang dilakukan di Hosana Medika Tuhan. Kami juga berdoa untuk Mama Cio di dalam proses pemulihan setelah operasi sehera Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan memulai, Tuhan yang akan menyelesaikannya. Demikian juga di dalam proses pemulihan operasi sesar yang ada. Kami percaya kalau Tuhan telah campur tangan setiap proses operasi, kami percaya bahwa kedepannya Tuhan akan selesaikan dengan penyembuhan yang total. Terima kasih Bapak surga, berkati kesehatan dari Mama Cio bersama dengan putri atau putranya yang dilahirkan, karena Tuhan berikan kesehatan. Terima kasih Bapak surga, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan untuk gereja ini Tuhan Yesus. Tuhan yang terus tumbuh kembangkan gereja ini. Tuhan yang senantiasa memberkati gereja
gereja ini, sehingga gereja ini menjadi berkat bagi lingkungan kami di mana kami ada, lingkungan Delta Mas, dan juga memberkati untuk RT, RW maupun kota Delta Mas, kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan yang senantiasa campur tangan dari setiap kebijakan yang ada, pemerintah pusat hingga daerah. Tuhan yang senantiasa memberkati pemerintah kami. Terima kasih Bapak surga, saya menyerahkan untuk setiap program gereja yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Baik ada komsel yang ada di KSB, komsel yang ada di GMI, komsel yang ada di Poskal, bahkan setiap program yang lain. Mari Bapak pada pagi hari ini kami serahkan seluruh program gereja yang ada. Tuhan hadir di setiap program yang ada Tuhan Yesus. Dan semata-mata semua yang kami lakukan untuk demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak surga, terima kasih Roh Kudus. Kalau sebentar lagi kami akan pulang, berkati perjalanan kami, sampaikan kami sampai rumah dengan selamat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa tinggal bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak surga. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Mari buka hatimu saudara, angkat tanganmu. Sekarang terimalah rahmat anugerah dari Bapa di surga, Bapa yang kekal itu, di dalam kasih karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bersama penyertaan pengurapan Roh Kudus. Terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali, menjemput kita, membawa kita ke tempat yang telah Dia sediakan, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ kita boleh berada. Dengan penuh syukur kami terima berkat-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Dari